Rasulullah pernah bersumpah di hadapan para sahabat, wallah la yu'min, wallah la yu'min, wallah la yu'min. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Itu para sahabat terkejut mendengarkan kapan itu. Siapa sih yang dimaksudkan Rasulullah tidak beriman itu? Ternyata yang dimaksudkan tidak beriman Nathan Rasulullah adalah tetangga yang jahat terhadap tetangganya, tetangga yang tidak nyaman dengan kehadirannya. Apakah ada tetangga seperti itu? Bisa saja ada seperti itu, tidak nyaman orang lain dengan kehadiran. Tentu kaum muslimin berbahagia, kita tidak mau ya Allah memberi semacam sumpah seperti itu, tidak beriman. Kita mengklaim diri sebagai orang beriman, ternyata ada sikap dan perilaku kita yang tidak terpuji, menyebabkan ya kita dianggap tidak beriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi anzala al-Qur'an lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalallahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada Jumat yang berbahagia ini, tepatnya Jumat yang keempat bulan Safar 1444 Hijriah, hingga jumpa dengan Jumat keempat bulan September 2022. Alhamdulillah, kita masih diberi kekuatan, kesehatan, teristimewa iman, sehingga kita hadir bersama di masjid kita ini dalam rangka melaksanakan kewajiban mingguan kita, yaitu melaksanakan salat Jumat. Selawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Nabi yang menjadi panutan bagi kita semua, uswatun hasanah, contoh teladan yang baik. Mudah-mudahan kita semua umatnya, jamaah tetap konsisten
mengamalkan ajaran yang dibawa oleh beliau. Wa ma atakumur rasul fahuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diserukan, apa yang diperintahkan kita laksanakan, apa yang dilarang kita tinggalkan. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang berbahagia, tidak henti-hentinya melalui kesempatan yang berbahagia ini khatib senantiasa mengajak, marilah kita selalu berusaha meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebenarnya iman, sebenarnya takwa, dan kita memohon kepada Allah semoga kita dimatikan dalam keadaan muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah mati kecuali mati dalam keadaan beragama Islam. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang berbahagia, pada mukadimah khutbah saya membacakan salah satu ayat dalam Al-Quran yang mungkin sudah populer di telinga kita. Kita kembali mengulang-ulangi lagi sebagaimana yang saya bacakan pada mukadimah khutbah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul, katakan, in kuntum tuhibbunallah, jika kamu mengatakan cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikuti Rasulku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukum Allah, niscaya Allah pasti mencintai. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan menghapuskan segala dosa-dosa kamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kalau kita mendengarkan terjemahan ayat tersebut sangat jelas. Di situ dikatakan kalau kita ingin mendapatkan cintanya Allah, kata kuncinya satu, fattabi'uni, ikuti Rasulku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, niscaya Allah pasti mencintai, niscaya Allah pasti ridha kepada. Bukan hanya mencintai, tetapi juga kita akan mendapatkan ampunannya Allah. Dan saya kira itu harapan kita semua. Kita ingin mendapatkan cintanya, ridhanya, dan juga kita ingin dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu bagaimana caranya? Kita harus mengikuti Rasulullah sebagai uswatun hasanah, sebagai contoh teladan yang baik. Pertanyaannya, apanya yang harus kita ikuti? Tentu banyak hal yang harus kita ikuti. Ajaran Rasulullah, ada ajaran akidah, ada ibadah, ada akhlak, ada muamalah. Kan ada yang mengatakan ada iman, ada Islam, ada ihsan. Tetapi pada kesempatan yang berbahagia ini tidak mungkin empat hal yang saya sampaikan tadi saya akan sampaikan dalam waktu yang sangat singkat, itu tidak mungkin. Oleh karena itu pada kesempatan yang berbahagia ini saya hanya ingin mengambil satu, yaitu yang perlu kita ikuti, contoh yang terteladani adalah akhlaknya yang terpuji.
Karena salah satu ajaran pokok Rasulullah SAW adalah akhlak. Bahkan akhlak ini dijadikan sebagai misi kerasulan Nabi Muhammad SAW. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya kata Rasulullah, aku ini diutus untuk memperbaiki, untuk menyempurnakan akhlak kita. Akhir-akhir ini kita banyak disuguhi tontonan, kita banyak mendengarkan berita-berita melalui televisi. Oleh karena itu menyadarkan kepada kita semua, apa yang disuguhkan ini ternyata semua yang kita tonton, yang kita dengar, ada yang namanya pembunuhan, pelecehan, mutilasi, bahkan yang paling terakhir sebelum saya ke sini, suap yang melibatkan petinggi Mahkamah Agung, oknum Mahkamah Agung yang sudah di-OTT oleh KPK, yang seharusnya mereka itu menjadi rujukan bagi kita, tempat pelarian kita untuk mengadu kepada mereka. Tetapi kalau kebenaran, keadilan sudah dibeli, maka keadilan dan kebenaran hanya berpihak kepada orang yang berduit. Kasihan mereka yang tidak berduit, yang tidak bisa menyogok, yang tidak bisa menyuap. Bisa saja mereka tidak mendapatkan keadilan dan kebenaran dari mereka. Ini yang akan merusak negara. Oleh karena itu wajarlah kalau Rasulullah diutus untuk memperbaiki akhlak moral masyarakat. Kaum muslimin berbahagia, Rasulullah begitu cintanya kepada mereka yang memiliki akhlak yang baik. Suatu ketika Rasulullah SAW membebaskan seorang wanita tahan perang bernama Safana. Ya, Rasulullah pernah membebaskan seorang wanita yang bukan beragama Islam, agama lain. Ketika beliau menghadap kepada Rasulullah, menyampaikan harapan dan keinginannya agar Rasulullah SAW sudi untuk membebaskan beliau. Ia menyampaikan bahwa ya Rasulullah, bebaskan aku dari tawanan perang. Ketahuilah ya Rasulullah, aku ini adalah anak dari kepala suku kaumku yang sangat mencintai akhlak. Dia menyebutkan satu persatu akhlak yang terpuji orang tuanya, dan ingat, bukan orang yang beragama Islam. Begitu dia menyebutkan satu persatu akhlak terpuji orang tuanya, kemudian Rasul mengatakan, bebaskan wanita itu dari tawanan perang, bebaskan. Orang tuanya pasti cinta kepada mereka yang berakhlak. Kaum muslimin yang berbahagia. Bukan hanya itu kaum muslimin yang berbahagia, tetapi Rasulullah menugaskan seseorang di antara mereka untuk mengawal sampai ke tempat tinggal Safana, diantar list. Begitu Rasulullah menghormati dan menghargai orang yang berakhlak. Bahkan Rasulullah SAW pernah di hadapan para sahabat menyampaikan, maukah kalian aku sampaikan siapa yang paling aku cintai dan dekat denganku pada hari kemudian? 3 kali ini diulangi, maukah? Para sahabat mengatakan, tentu ya Rasulullah. Lalu Rasul mengatakan, yang terbaik akhlaknya di antara kalian. Kaum muslimin yang berbahagia, kedudukan dan keistimewaan akhlak dalam Islam ternyata baik buruknya akhlak seseorang itu menjadi ukuran kualitas iman orang. Kalau mau melihat iman orang, apakah dia baik, lihat akhlaknya. Jadi semakin baik akhlak orang, semakin baik kualitas iman. Buruk akhlak orang, itu juga akan buruk keimanan orang.
Karena akhlak baik dan buruk menjadi ukuran kualitas iman orang. Kalau ada orang yang mengatakan baik imannya, lihat akhlak buruk. Kenapa saya katakan menjadi ukuran kualitas iman? Bukankah dalam hadis yang sangat populer yang biasa kita dengar, man kana yu'min billahi wal yawmil akhir falyakul khair aw liyasmut. Satu lafaz dari 3 dalam lafaz hadis itu ada falyukrim yahu, kemudian falyuhsin ila, falyuhsin daifan, kemudian falyakul khair aw liyasmut. Nakutasi nyalita matapari po ng Allah Ta'ala, matapari asan kasuri mundri, falyakul khair, hendaklah selalu berkata-kata yang baik, berkata-kata yang benar, jangan hoax. Apa yang kita saksikan di televisi, salah satu sifat Rasulullah yang melekat pada dirinya adalah siddiq. Ada 4 sifat yang melekat pada diri beliau yang populer: as-siddiq, al-amin, tabligh, dan fatana. Itu yang populer. Tapi menurut Imam Al-Ghazali, tidak kurang dari 30 akhlak terpuji melekat pada dirinya. Melekat. Kalau kita hanya mengetahui akhlak-akhlak yang terpuji, tapi belum tentu perilaku itu, sifat itu menjadi kepribadian kita. Kalau Rasulullah melekat, as-siddiqnya benar, jujur, benar yang dia katakan, benar tindakannya, benar yang dia pikirkan, benar berkesesuaian antara mulut dan hatinya. Nah, beda yang kita saksikan di televisi. Ya, lain kenyataan, lain juga yang dikatakan. Tembak menembak, padahal tidak seperti itu. Ya, lain. Inilah yang bisa merusak kejujuran. Salah satu indikator manusia yang jujur itu adalah bagaimana menunaikan amanah yang dibebankan kepada dirinya. Itu kejujuran. Nah, kalau menyalahgunakan amanah, menyalahgunakan jabatan, itu namanya khianat. Ya, seperti yang saya sebutkan tadi. Ya, ada yang menggunakan jabatan untuk memperkaya diri, menerima suap. Ada yang korupsi yang sampai puluhan triliun dan sudah asetnya disita oleh negara sampai 11 triliun. Itu menyalahgunakan, dan itu bukan kejujuran, mengkhianati. Nah, kaum muslim yang berbahagia, itu yang pertama. Pertama adalah akhlak baik buruk seseorang menjadi ukuran kualitas. Kemudian yang kedua, ternyata Rasulullah SAW pernah ditanya tentang agama. Apa itu agama? Ya Rasulullah, madin ya Rasulullah. Apa itu agama ya Rasulullah? Ternyata Rasulullah menjawab, agama itu adalah husnul khuluq, adalah akhlak yang terpuji. Jadi dipersamakan antara agama dengan akhlak. Jadi orang yang beragama, insya Allah identik dengan akhlak yang terpuji. Kaum muslim yang berbahagia, selanjutnya kaum muslim yang berbahagia, Rasulullah pernah bersumpah di hadapan para sahabat, wallah la yu'min, wallah la yu'min, wallah la yu'min. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Itu para sahabat terkejut mendengarkan kapan itu. Siapa sih yang dimaksudkan Rasulullah tidak beriman itu? Ternyata yang dimaksudkan tidak beriman tanpa Rasulullah adalah tetangga yang jahat terhadap tetangganya, tetangga yang tidak nyaman dengan kehadirannya. Apakah ada tetangga seperti itu? Bisa saja ada seperti itu, tidak nyaman orang lain dengan kehadirannya. Tentu kaum muslim yang berbahagia, kita tidak mau ya Allah
memberi semacam sumpah seperti itu tidak beriman. Kita mengklaim diri sebagai orang beriman, ternyata ada sikap dan perilaku kita yang tidak terpuji, menyebabkan ya kita dianggap tidak beriman. Selanjutnya kaum muslim yang berbahagia, keistimewaan akhlak yang lain adalah ternyata akhlak yang baik itu akan memberatkan timbangan amal kebaikan seorang hamba mukmin pada hari kemudian. Jadi akhlak yang baik akan memberatkan timbangan amal. Ma min syai'in asqalu fi mizanil abdil mukmin yaumal qiyamah husnul khuluq, yang akan memberatkan timbangan amal kebaikan seorang hamba mukmin pada hari kemudian adalah akhlaknya yang baik. Akhlak yang baik. Oleh karena itu perlu kita selalu hadirkan Allah terpuji. Kalau itu sudah hadir pada diri kita, akhirnya menjadi kebiasaan. Karena sudah menjadi kebiasaan, spontan dan refleks dalam pelaksanaannya tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Itu ada. Kalau misalnya hari ini jujur, langsung besok bohong, kemudian nanti 2 hari kemudian jujur, itu belum bisa dikatakan akhlak. Karena akhlak itu sifat yang tertanam. Kalau yang tertanam kebaikan hanya menjadi kepribadian, karena sudah menjadi kepribadian akhirnya terbiasa dia lakukan. Allah bisa karena biasa, spontan dan refleks tanpa dipikir-pikir, tanpa ditimbang-timbang. Itu akhlak. Kaum muslimnya berbahagia. Kemudian keistimewaan yang ketiga, akhlak itu ternyata akhlak yang baik itu adalah buah dan hasil dari ibadah yang kita kerjakan. Kita salat, kita puasa, kita zakat, kita haji, buahnya adalah akhlak. Salatmu menjaga dirimu dari perbuatan keji dan mungkar, akhlak. Kalau kita sudah bisa menghindari yang namanya perbuatan keji, perbuatan maksiat, perbuatan zalim, itu artinya salat kita sudah berbuah, salat kita sudah berhasil. Kalau belum, berarti salat hanya sekedar menggugurkan kewajiban, belum ada hasil. Salat. Begitu juga yang lain, puasa. Puasa yang sekali setahun 30 hari itu kalau ditanya apa buahnya, apa hasilnya? Jawabannya adalah akhlak. Betapa banyak orang yang berpuasa mereka tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali hanya menahan lapar dan haus. Kenapa? Kemungkinan mulutnya tidak dijaga, kemungkinan penglihatannya juga tidak dijaga, mungkin pikirannya juga tidak dijaga, hatinya juga tidak dijaga, sehingga dia hanya sekedar menahan lapar dan haus, tetapi tidak menghasilkan apa-apa dari puasa. Allah. Kita juga diperintah untuk zakat. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil perintah sebahagian hartanya dalam bentuk zakat, sedekah. Untuk apa? Untuk membersihkan dirinya, mensucikan dirinya. Apa yang dibersihkan? 2 penyakit yang ada dalam diri kita. Dengan zakat dan sedekah mudah-mudahan bisa terkikis. Apa itu? Sifat kikir dan serakah. Kikir, sifat yang tercela. Serakah juga adalah sifat yang tercela. Dengan zakat, dengan sedekah, infak, mudah-mudahan bisa mengikis sedikit demi sedikit sifat tercela. Akhlak. Yang selanjutnya haji. Saudara kita baru saja kembali dari tanah suci. Kalau ditanya apa buahnya haji, apa buahnya hasilnya haji, jawabannya juga adalah akhlak. Kalau mau sempurna hajinya, wala rafasa, wala fusuka, wala jadala. Jangan berbantah-bantahan, jangan berkata-kata senonoh, yang jangan banyak yang dilarang. Itu artinya akhlak. Nah, kaum muslim yang berbahagia, Rasulullah sendiri
yang sudah dijamin maksum, ya, sudah dijamin masuk surga, akhlaknya terpuji. Ia diagungkan dalam Al-Quran. Allah sendiri yang mengakui seperti itu. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Diakui sendiri oleh Allah akan keagungan akhlak beliau. Ternyata Rasulullah tidak pernah berhenti untuk selalu berdoa kepada Allah agar senantiasa tetap dibaikan akhlaknya, dipelihara akhlaknya. Apatah lagi kita ini manusia biasa. Karena itu kita juga harus selalu berdoa kepada Allah agar kita senantiasa terpelihara, dipelihara oleh Allah dari akhlak-akhlak yang tercela. Kita tidak termasuk bagian ini. Oleh karena itu kaum muslim yang berbahagia, ya jangan kita remehkan yang namanya sifat, tabiat, perilaku, karakter, apapun namanya. Hadirkan pada diri kita sifat-sifat yang baik itu, karena Allah sangat suka cinta kepada mereka yang senantiasa berbuat ihsan. Kaum muslimin yang berbahagia, ya kita umat Islam, ya mari senantiasa kita hadirkan akhlak-akhlak terpuji bagi diri kita dan tidak singkirkan jauh-jauh akhlak yang tercela. Karena ternyata sifat-sifat seperti itu akan mengundang murka Allah Subhanahu wa taala, dan selanjutnya akhlak yang terpuji insyaallah akan mengundang cinta dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dari ayat yang saya bacakan tadi kita senantiasa mendapatkan cintanya Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah, katakan jika kalian mengatakan cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti Rasulku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu yang perlu kita usahakan untuk mengikutinya, bagaimana menghadirkan akhlak-akhlak terpuji pada diri kita, kemudian kita singkirkan akhlak tercela. Mudah-mudahan melalui akhlak terpuji itu mengundang datangnya cinta dan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa mendapatkan ampunan atau penghapusan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian saya kira apa yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayat wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawata innahu huwal ghafurur rahim.